Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang sekolah ya, tentang kehidupan di kampus dulu. Karena ada adik-adik yang dari Lombok yang bertanya kepada saya waktu 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Dia menanyakan kepada saya, Kak, bagaimana kira-kira yang lebih kita pentingkan, apakah kuliah atau organisasi? Jadi di sini saya menjawabnya singkat pada saat itu, karena di by WhatsApp saya bilang bahwa pertanyaan yang bagus, dan kemudian saya tidak memberikan komentar lebih lanjut. Saya hanya memberikan jawaban sesimpel itu gitu. Pertanyaannya bagus, artinya saya tidak bisa menyimpulkan dari pertanyaan tersebut dari lewat WhatsApp ya. Maka berangkat dari video itu, berangkat dari pertanyaan itu, maka saya berinisiatif menjawab dengan video ini. Kalau pandangan saya berkaitan dengan pertanyaan itu, saya memiliki beberapa hal ya yang memang menjadi rujukan. Pertama, kalau misalnya kita lebih aktif di organisasi, maka yang terjadi adalah di kampus pasti nilainya tidak bagus. Itu pasti. Karena memang waktu itu saya pernah merasakan hal demikian. Terus kemudian yang kedua, kalau kita fokus dan kemudian hanya ke kampus saja tanpa melihat organisasi, maka sedikit tidaknya kita tidak akan bisa berkembang. Berkembang sih ada, tapi cuman sedikit saja. Karena memang waktu itu yang kita percaya bahwa persentase keilmuan itu bukan di kampus waktu itu. Persentase 25 kita dapatkan di kampus, terus kemudian 75%-nya kita dapat di luar dari kampus. Nah, timbullah pertanyaan itu. Bagaimana kira-kira? Nah, kita ngambil jalan tengah. Jalan tengahnya kita tetap aktif di organisasi dan kita terus aktif di kuliah. Apakah bisa memanage waktunya? Bisa. Sangat bisa. Yang paling penting kita tanamkan dalam diri kita bahwa apakah kita sudah memiliki hal yang diprioritaskan, ataukah kita sudah memilih hal yang diutamakan. Jadi hal yang paling diprioritaskan oleh kita itu adalah kepercayaan orang tua di rumah, dan kemudian orang tua di rumah mendoakan kita agar cepat selesai. Selesai apa maksudnya? Selesai kuliah. Kesuksesan di organisasi, kesuksesan di sana dan di mari, atau di sana di sini, orang tua tidak pikirkan itu. Apalagi mayoritas yang kuliah itu orang yang tidak punya. Orang tua mengharapkan betul-betul kepada kita, udah kuliah yang benar. Kuliah yang benar dan kemudian mendapatkan ilmu, udah.
pemahaman orang tua itu ilmu hanya terfokuskan pada kuliah, pada kampus. Mereka tidak paham organisasi. Yang mereka pahami itu adalah kampus. Karena mereka kerja banting tulang untuk mendapatkan uang supaya bisa membayar kuliah kita. Terus yang kedua, kita atur sedemikian rupa bagaimana cara organisasi tetap jalan. Pertama tadi prioritas kita adalah kuliah karena ada dorongan dari orang tua. Diprioritaskan, ada jam kuliah, masuk kuliah. Ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan jurusan, masuk gitu. Karena prioritas kita. Prioritas utama kita di situ karena doa orang tua kita di situ dan kemudian harapan orang tua kita di situ. Baru setelah itu ketika teman-teman sekalian sudah keluar dari perkuliahan, maka tugas penting teman-teman adalah mencari ilmu. Di mana mencari ilmunya? Ternyata mencari ilmu itu di semua tempat. Entahkah di kontrakan, entahkah di sekolah, entahkah di warung kopi dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah mencari ilmu. Jadi perlu diingat bahwa ketika kuliah sudah selesai, silakan organisasi. Silakan ikuti proses organisasi sesuai dengan kemauan dan keinginan teman-teman sekalian. Karena berorganisasi itu adalah melatih kita untuk bisa berinteraksi di depan, terus kemudian bisa memahami bagaimana cara mengelola diri dengan baik, dan kemudian menambah wawasan dan jaringan kita. Silakan berorganisasi. Entah teman-teman mau masuk organisasi manapun itu, silakan. Karena ilmu ada di situ. Di organisasi itu ilmu banyak. Cuman apakah terjangkau oleh kita atau tidak ilmu itu? Saya masih ingat dan saya sering sampaikan kepada teman-teman yang lain bahwa ketika kita mau menjadi orang besar, ketika kita mau menjadi orang yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan lainnya, maka cukup lakukan 3 hal. Apa saja 3 hal itu? 1. Membaca. Tingkatkan budaya baca. Apakah teman-teman di sini sudah melakukan itu? Apakah teman-teman hanya punya buku banyak dan kemudian tidak pernah dibuka? Maka jangan mengharap kita memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kemudian keilmuan yang banyak apabila kita punya buku banyak tapi nggak dibaca. Itu 1. Terus yang kedua, diskusi. Nah, diskusi itu. Di mana tempat kita diskusi? Jelas. Diskusi yang paling efektif adalah di organisasi. Selain dari di organisasi, tongkrongan biasa itu kita mencari tema atau apa itu, kemudian dibahas dan kemudian dilemparkan masalahnya dan segera carikan solusinya. Nah, terus yang ketiga itu adalah menulis. Ketika 3 hal ini dilakukan oleh teman-teman sekalian, maka yakin dan percaya bahwa teman-teman pasti memiliki kemampuan, pengetahuan, keilmuan, dan lain sebagainya. Karena teman-teman sudah melakukan 3 hal itu. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Tapi Bang, bagaimana dengan saya hanya fokus di organisasi? Mulai dari sekarang, silakan fokus di organisasi. Tapi ketika ada jam-jam kuliah yang mengharuskan kalian untuk kuliah, silakan kuliah dulu. Tinggalkan organisasi dulu atau izin dulu. Nanti kan bisa belakangan. Jangan sampai misalnya
pada saat-saat tertentu, pada saat terakhir teman-teman mau wisuda, terkendala dengan nilainya. Ini kan repot. ini sangat-sangat repot. Kita memiliki wawasan, pengetahuan, dan keilmuan yang luar biasa di organisasi, tapi nilainya segitu. Nilainya anggap saja D misalnya. Siapa yang disalahkan? Apakah mungkin kita salahkan dosen? Apakah mungkin kita salahkan kampus? Apakah mungkin kita salahkan orang tua? Yang salah itu adalah manajemen waktu kita yang tidak tepat. Teman-teman mau wisuda kayak orang-orang, cuman gimana kendala dengan nilainya? Semasih teman-teman masih bisa punya alasan untuk tinggalkan organisasi nggak apa-apa. Yang paling penting, hal yang diprioritaskan itu harus tetap diprioritaskan. Kuliah itu adalah nomor 1, dan kemudian organisasi itu nomor 1 juga. Tinggal diatur waktunya. Misalnya selesai kuliah, udah tinggalkan kuliah, nggak usah embel-embel lain, langsung ke organisasinya, kumpul dengan teman-temannya, bahas masalah apa aja. Harus ada keseimbangan loh, tidak boleh berat sebelah. Ketika teman-teman berat ke organisasi, maka ini nggak bagus, kampus nggak bagus, kuliah nggak bagus. Ketika kuliahnya naik, organisasinya nggak beres. Ingat teman-teman sekalian bahwa organisasi kita masih bisa lanjutkan kalaupun kita sudah wisuda, walaupun kita wisuda. Tapi kita tidak akan bisa wisuda pada saat waktu yang tepat apabila nilai kita nggak beres. Perlu dipahami itu. Organisasi masih bisa kita lanjutkan pada saat kita selesai kuliah. Tapi kuliah tetap kita laksanakan dan lanjutkan, tapi jangka waktunya panjang. Yang kita bikin sengsara siapa? Orang tua di rumah. Orang tua di rumah itu percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang kemudian bisa menyelesaikan studi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan gitu. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa memahami dan memaknai apa yang saya sampaikan. Standar kesuksesan itu tidak diukur dari 2 item ini teman-teman ya. Standar kesuksesan itu diukur dari cara yang berbeda. Tapi saya tidak akan membahas ke hal-hal yang lain. Saya lebih fokus kepada pertanyaan ini. Mana yang lebih dipentingkan, organisasi atau kuliah? Saya kira dua-duanya penting. Sangat penting. Satu, kuliah memberikan kita legalitas formal. Yang kedua, organisasi memberikan kita keilmuan dan cara pandang tentang sesuatu hal yang besar. Jadi dua-duanya penting. Tinggal bagaimana cara kita memfokuskan dan membagi mana yang di posisi mana saya harus di kampus, di posisi mana saya harus di organisasi. Jadi 2 hal penting ini perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh teman-teman sekalian. Jadi menurut saya ketika teman-teman sekalian mementingkan organisasi, saya kira teman-teman terlalu egois. Tapi ketika teman-teman sekalian mementingkan kampus, saya kira teman-teman juga egois. Tapi kalau sekiranya teman-teman mementingkan dua-duanya, saya kira teman-teman adalah orang bijak. Karena kebijaksanaan itu terletak kepada kepentingan-kepentingan dan kepercayaan-kepercayaan orang lain yang ada di belakang kita, yang terus mendorong kita.
Untuk itu, buat teman-teman sekalian atau adik-adikku sekalian yang kemudian mempertanyakan soal ini, jawaban sederhana saya seperti itu. Kalau misalnya ada yang memberikan jawaban dan respon yang lain, itu sesuai dengan cara pandangnya masing-masing. Tapi karena saya ditunjuk atau karena saya diberikan pertanyaan itu, maka lewat video ini sekali lagi saya menyampaikan jawaban-jawaban saya agar sekiranya bisa dipelajari oleh adik-adik sekalian dan teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya bicarakan, tapi cuman ini dulu. Nanti kita diskusi di lain kesempatan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan saat sekarang bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan kemudian bisa disimpulkan sendiri oleh teman-teman sekalian bahwa saya tidak pernah mendikte teman-teman harus organisasi terus, kuliah terus, tapi saya lebih mengedepankan bahwa kedua-duanya penting. Itu saja, demikian. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.